Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel penyemangat peternakan baik petelur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita syukuri. Nah, kita akan bahas kali ini yaitu ternyata modal nekat bisa berakibat fatal dalam bidang peternakan baik petelur. Kok bisa? Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman, jadi langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu seputar peternakan baik petelur kembali, yang pasti dengan tema yaitu modal nekat bisa berakibat fatal dalam beternak baik petelur. Jadi apa maksudnya? Jadi yang pertama, banyak para peternak baik petelur, khususnya lah kita semua para pemula, yang pasti berambisi modal nekat ataupun beranggarkan modal besar langsung beternak baik petelur. Jadi memang untuk masalah ini sering diabaikan, karena punya duit langsung beternak baik petelur tanpa mengenali apa itu peternakan baik petelur. Makanya banyak para peternak baik petelur yang mengeluh dan mengalami kebangkrutan. Yang pasti itu jangan sampai terjadilah pada kita semua dalam kegagalan beternak baik petelur. Jadi intisarinya yaitu dalam beternak baik petelur kita haruslah mempelajari dulu apa yang kita mau lakukan. Jadi nanti di saat kita udah memulai peternakan, jadi kita udah nggak ada lagi kebingungan untuk masalah perawatan ataupun masalah manajemen dari segi peternakan baik petelur. Jadi untuk teman-teman yang pasti dalam beternak baik petelur, ikutilah ilmu-ilmu seputar bebek petelur. Jadi kenapa modal nekat itu bisa berakibat fatal dalam beternak baik petelur? Yang pasti yang pertama, mungkin teman-teman beranggarkan modal besar. Jadi belum pernah memulai beternak baik petelur langsung dia skala besar, itu udah jelas bisa dipastikan 50% bisa mengalami kegagalan. Karena posisi untuk peternak baik petelur, untuk masalah manajemennya itu memang harus ada ilmunya, harus ada pembelajarannya. Karena nanti di saat kita ada kendala di tengah jalan dalam beternak baik petelur, pasti ilmu itulah tadi yang membantu kita mengatasi. Untuk masalah ilmu bisa teman-teman sharing. Makanya kalau beternak baik petelur, tunggu dulu ada nggak rekan-rekan yang lain dalam bidang peternakan baik petelur di daerah kita. Jadi jika ada masalah, nanti kita datang ke tempat teman-teman yang beternak baik petelur juga untuk sharing kenapa kendalanya. Jadi mungkin untuk selama ini pun saya begitu, kalau misalnya ada masalah selalu bertanya kenapa bebek itu lambat bertelur, kenapa bebek itu tidak maksimal bertelurnya. Itu semua itu ada ilmunya. Makanya agar mental kuat dalam bidang peternakan baik petelur, di samping kita kalau memang kuliah bisa kuliah, yang pasti teman-teman harus mengikutilah pedoman komunitas dalam bidang peternakan baik petelur. Oke teman-teman, jadi teman-teman sedulur-dulur semua, bukannya saya melarang untuk teman-teman beternak baik petelur langsung skala besar. Yang pasti sebetulnya dalam beternak baik petelur harus mempunyai langkah yang pasti, yaitu step by step, yaitu dari tangga dulu, dari skala kecil dulu, ya ambil ilmunya sebagai pengalaman lah. Kita mau beternak baik petelur berapa, 30 ekor, ya kita menggunakan manajemen apa, kita eksperimen. Jadi yang pasti, karena banyak pakar-pakar peternak baik petelur selalu
kalau sharingnya dari nol, dari awal, yaitu dari skala kecil. Karena untuk masalah pakan ini untuk harga kan sangat tinggi, makanya kalau teman-teman nggak mengetahui, hanya sekedar modal nekat beranggarkan modal besar langsung betul skala besar, ambisi itu namanya, pasti untuk teman-teman jangan sampai terpengaruh modal besar. Ikuti langkah, makanya ilmu yang paling berharga itu pengalaman, yaitu dari skala kecil. Di samping kita tetap sharing terus, insya Allah jika teman-teman melakukan ini dengan skala kecil dulu, step by step, insya Allah kita dalam ternak bertelur akan mengalami kesuksesan. Oke, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti teman-teman janganlah modal nekat dalam ternak bertelur, janganlah ambisi modal besar. Pelajarilah ilmu yang ada, pelajari dengan skala kecil mulai, ya paling min yaitu 50 ekor, bisa juga 30 ekor sebagai pembelajaran. Bentuk manajemen pakan yang baik, dari segi pakan apa teman-teman yang cocok, lihat lingkungan setempat, para rekan itu menggunakan pakan apa. Jika pakan itu memang mempunyai kualitas, teman-teman bisa mulai manajemen pakan menggunakan pakan itu juga. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Intinya inilah sharing intermezzo, daripada melamun, santai saja sambil minum kopi. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.